Sebelumnya Israel tengah menjadi wilayah terkena dampak rudal yang dikirim Iran pada Jumat waktu setempat. Sebuah ledakan besar mengguncang pemukiman dan membuat sejumlah bangunan rusak. Warga merekam sebuah pesawat melintasi langit Israel. Kemudian tiba-tiba ledakan terdengar sangat besar. Asap mengepul di atas reruntuhan bangunan dan properti yang hancur. Kejadian ini terjadi pada Jumat waktu setempat dan polisi langsung menyisir lokasi untuk mencari bukti. Warga pun sontak terkejut dengan dentuman kencang yang menghancurkan sejumlah bangunan. תוך כדי היה פיצוץ מאוד חזק, הגענו למקום והקרוון של החבר שלנו נשרף טוטלוס, נשאר ממנו רק רצפה. זה פחות או יותר התמונה, והיה שכן ליד שברוך השם שלא נפגע והאוטו שלו הכל רסיסים, אבל בסדר, ברוך השם. Sejak serangan dari operasi gabungan Amerika dan Israel 28 Februari lalu, Iran memproklamirkan akan menyerang balasan terhadap korban-korban yang berjatuhan di Iran. Iran pun sudah beberapa kali menyerang Israel dan menghancurkan bangunan di Tel Aviv dan sekitarnya. Sebuah rudal Iran menghantam sebuah gudang di Holon, Israel Tengah, Jumat malam. Ledakan rudal tersebut memicu kebakaran besar dan respons darurat. Rekaman video menunjukkan kerusakan pada atap bangunan, sementara mobil pemadam kebakaran dan kendaraan darurat lainnya mencoba memadamkan api dari serangan rudal Iran. Media lokal melaporkan kerusakan di beberapa lokasi di Israel Tengah, sementara para pejabat melaporkan tidak ada korban jiwa langsung dalam serangan ini. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth membandingkan kepemimpinan Iran dengan tikus. Ia menyatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru ketakutan dan pengecut. Dalam konferensi pers di Pentagon Amerika Serikat pada hari Jumat, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth membandingkan kepemimpinan Iran dengan tikus. Hegseth menyebut karena putus asa dan bersembunyi, mereka telah bersembunyi di bawah tanah, meringkuk ketakutan seperti yang dilakukan oleh tikus. Ia juga menghina pemimpin Iran sebagai pengecut lantaran sempat mengeluarkan pernyataan tertulis tanpa suara maupun video. Sebelumnya mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran. Putranya Mojtaba Khamenei terpilih sebagai penggantinya pada hari Minggu. Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? Usai Menteri Perang Amerika Serikat menghina pemimpin Iran pengecut, sebaliknya Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat turun ke jalan bersama dengan warga Iran berpartisipasi dalam pawai di perayaan Hari Al-Quds sedunia. Ini menjadi penampilan pertamanya di publik sejak awal perang. Rekaman video menunjukkan Masoud Pezeshkian berjalan-jalan di jalan pusat kota Teheran yang ramai. Nampak Pezeshkian berjabat tangan dengan beberapa orang, bahkan berfoto dengan warga yang ramah. Di tengah isu bahwa dirinya terluka akibat serangan Israel Amerika Serikat, Pezeshkian justru tampil di publik bertemu dengan warga Teheran.
Presiden Iran hadir di tengah masa tanpa pengawalan. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, yang juga hadir di lokasi menyatakan tekanan dari Amerika Serikat dan Israel membuat rakyat Iran semakin kuat. ترامپ مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیدن، ملت قوی هم، ملت با اراده هم. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی تر میشه. این حمله هایی که میکنه از ترسه، از استیصاله. کسی که قوی باشه وسط تظاهرات بمباران نمیکنه. معلومه. Kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Serangan ini berlangsung di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran menargetkan kapal tanker Amerika Serikat di perairan Irak. Serangan tersebut menewaskan 1 awak kapal. Dua kapal tanker yang rusak parah terlihat terbakar di perairan Irak setelah diserang pada Rabu malam waktu setempat. Otoritas pelabuhan Irak menyebut serangan dilakukan oleh perahu yang membawa bahan peledak. Dalam insiden ini, 1 awak kapal dilaporkan tewas, sementara 55 orang lainnya berhasil diselamatkan. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam rangkaian serangan balasan Iran yang berdampak pada jalur distribusi energi di kawasan Timur Tengah. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, memerintahkan pasukannya untuk tetap menutup Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan Mojtaba lewat siaran televisi Iran. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz, karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Memasuki hari ke-14 konflik di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan angkatan lautnya siap mengawal kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Selain itu, Amerika Serikat juga siap melancarkan serangan besar terhadap Iran dalam waktu dekat. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? In Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well, and
It's a very good control. We'll see what's happening with the Strait. Diketahui Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya sekitar 20% konsumsi minyak mentah dan gas alam cair dunia setiap harinya. Sebelumnya, harga minyak dunia dilaporkan melonjak lebih dari $100 AS per barel di tengah konflik Timur Tengah yang terus meningkat.